Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya. Pronoun terdiri dari 7 jenis, yaitu 1. Reflexive pronoun, 2. Possessive pronoun, 3. Personal pronoun, 4. Interrogative pronoun, 5. Personal pronoun. 6. Demonstrative pronoun, 7. Indefinite pronoun. Adverb atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjektif, adverb, verb, dan stanza. Penggunaan adverb ini dapat dicontohkan dengan kalimat di bawah ini. 1. She is extremely strange. Extremely atau verb menjelaskan strange adjektif atau adjektif membentuk frasa atau sangat aneh. 2. Speak so fluently. So atau adverb menjelaskan fluently atau adverb membentuk frasa dengan sangat lancar. Jenis adverb yaitu 1. Adverb of place and direction, 2. Adverb of manner, 3. Adverb of danger, 4. Adverb of time. 5. Adverb of frequency, 6. Exclamatory adverb, 7. Explanatory adverb, 8. Interrogative adverb, 9. Extension adverb. Kata sifat atau dalam bahasa Inggris adjektiva merupakan kelas kata yang mengubah kata benda dan kata ganti, seringkali dengan menerangkan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat ini menjelaskan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan suatu kata. Fungsi kata sifat adjektiva menjadikan pelengkap atau penjelasan pada suatu kalimat, menjadi predikat pada suatu kalimat. Ciri-ciri kata sifat atau adjektiva bisa diingkarin, dibatalkan sifatnya dengan kata tidak atau bukan. Contoh adalah tidak bagus, tidak baik, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Fungsi dari simple present tense adalah untuk menyatakan fakta, kebiasaan, kebenaran, dan situasi permanen. Contoh simple present tense. 1. Jakarta is the capital city of Indonesia, atau Jakarta adalah ibu kota Indonesia. 2. Indonesia has thousands of islands. Indonesia mempunyai beribu-ribu pulau. Simple past merupakan kalimat tense yang digunakan untuk menjelaskan situasi yang terjadi dan sudah berakhir di masa lalu atau completed action. Ada 2 jenis bentuk past tense, verbal dan nominal. Berikut rumusan past tense dikutip dari Grammarly. 1. Simple past tense nominal. Rumusan positive subject plus to be plus noun adjective. Contohnya, were you sick during the history class yesterday? 2. Simple past tense verbal. Rumusannya positif subject plus verb 2, negatif subject plus did not plus present verb atau verb 1. Contoh kalimatnya, I wrote some letter yesterday. We baked a cake for me birthday last month. Pengertian simple future tense. Future tense adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Simple future tense umumnya menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Rumusan simple future tense adalah kalimat positif. S tambah will plus infinitive atau P1 plus O. S tambah to be atau is, am, are, plus going to, plus infinitive atau V1 plus O, Jack. Kalimat negatif.
will plus S plus infinitive atau V1 plus objek. Will plus S tambah infinitive atau V1 plus objek. Atau to be, is, are plus S plus going to infinitive 1 plus objek. Greun adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja dasar ditambah dengan ing. Posisi greun dalam kalimat bisa berbeda. Contoh, I and my brother are used to play basketball together in the backyard. Atau aku dan kakakku bisa bermain basket bersama di halaman belakang. Artikel dalam bahasa Inggris merupakan sebuah kata yang digunakan untuk memodifikasi sebuah kata benda, seperti orang, tempat, objek, atau ide. Pada dasarnya, artikel bisa dikatakan sebagai sebuah adjektif atau kata sifat karena fungsi yang sama, yaitu untuk memodifikasi noun atau kata benda. Contoh penggunaan artikel an, dan the dalam kalimat. I need phone, atau saya membutuhkan sebuah ponsel. Do you have pen? Apakah Anda memiliki sebuah pulpen? An, I think I see an apple on the table this morning. Saya pikir saya melihat sebuah apel di meja tadi pagi. It is just an every in story. Itu hanyalah sebuah kejadian dalam sejarah. The moon shines brightly in the sky, atau bulan itu bersinar terang di langit. I don't not like the fleck on my face. Aku tidak suka dengan bintik-bintik hitam di wajahku. Conjunction adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, yaitu kata frasa atau frase atau klausa atau clause. Kata atau kelompok kata ini dapat dibedakan menjadi coordinate, correlative, subordinate, dan adverb conjunction atau conjunctive adverb. Profession adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Kata depan bahasa Inggris ini bersama objek menerangkan verb kata kerja, noun atau kata benda, atau adjektif kata sifat. Macam-macam profession. Berdasarkan fungsinya, kata yang merupakan satu dari 8 part of bahasa Inggris ini dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain profession on time, profession of like, profession of money. Present perfect digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Waktu, tindakan, atau kejadiannya adalah sebelum, sekarang, tapi tidak spesifik, dan kita seringkali lebih tertarik dengan hasil atau akibat daripada tindakan itu sendiri.